Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Theodor Maiman dengan anggota saya sendiri, Fala Zordiana, dan ada teman saya, Firil Nur Alham, dan juga satu laginya ada anak agung Ayu Nadia. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas besar kami, yaitu tentang perancangan instalasi fiber optik pada STO Kali Asam menuju STO Tohpati. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Firil, kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya, Farhan. Oke, yang pertama di sini ada latar belakang dari perancangan instalasi STO Kali Asem menuju STO Tohpati. Nah, kebutuhan akan layanan komunikasi pada saat ini tidak hanya audio ataupun suara, akan tetapi video juga sangat dibutuhkan. Untuk menunjang semua hal itu, maka diperlukan jaringan yang bagus dan juga handal. Nah, dalam laporan kali ini kami membahas tentang kondisi area perancangan jaringan dari Telkom STO Kali Asem hingga Telkom STO Tohpati di daerah Bali. Selain itu juga menguraikan spesifikasi perangkat dan juga bill of quantity yang digunakan serta melakukan analisis terhadap hasil evaluasi LPB dan juga RTB. Nah, kemudian di sini yang kedua ada perancangan jaringan. Nah, di sini ada sentral telepon otomat STO atau merupakan fasilitas yang melayani keperluan pelanggan terkait jaringan telekomunikasi. Telkom STO Kali Asem ini terletak di Jalan Kali Asem, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali dengan koordinat 8,65 sekian hingga 115,21 sekian. Nah, Telkom STO Tohpati ini terletak di Jalan Sekar Jepun, Denpasar Timur, Denpasar, Kota Bali dengan koordinat negatif 8,63 sekian hingga 115,24 sekian. Nah, jarak Telkom STO Kali Asem ke Telkom STO Tohpati ini adalah 5,9 km dengan kondisi jalan yang cukup padat untuk dilewati. Nah, kemudian di sini ada beberapa gambaran. Kami melakukan drawing jalur pemasangan kabel fiber optik yang terdapat pada gambar di sini nih. Nah, untuk gambar yang di bawah ini ada Telkom STO Kali Asem menuju Telkom STO Tohpati. Nah, jalur ini dibuat disesuaikan dengan jalur kendaraan. Jadi tidak ada jalur yang terputus gitu atau jalur yang tidak ada jalur alternatifnya gitu. Jadi ini dilewati oleh kendaraan. Nah, dari jalur ini terdapat beberapa jembatan. Di sini ada jembatan 1, 2, 3, 4, dan 5 yang di bawahnya terdapat aliran sungai seperti itu. Nah, kemudian di sini ada spesifikasi perangkat yang akan dijelaskan oleh Farhan. Terima kasih, Firil. Di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk spesifikasi perangkat. Di sini panjang serat optik yang kami gunakan itu kurang lebih dari 6 km atau lebih tepatnya 5,9 km. Nah, untuk spesifikasinya yang pertama kami menggunakan kabel FO areal udara 12 core atau 12 tube dengan kode SCPT G652D fiber optik. Untuk jarak linknya itu 5,9 km, aspalnya panjangnya 4 km, atenuasi serat optik di 0,3 desibel per kilometer. Untuk dispersinya itu 17 pikosecond per kilometer nanometer, redabannya 0,2 desibel per kilometer, dan rise time-nya itu di 35 pikosecond. Yang kedua, kami menggunakan transmitter dengan kode Cisco SFP 10GLR compatible 10G base LR SFP 1310 nanometer 10 km DOM LC SMF transceiver modul. Di sini transmitter daya terimanya itu sekitar 1,12 miliwatt, lebar spektralnya 0,1 nanometer, rise time transmitternya di 35 pikosecond, bitrate-nya 10,3125
GB picosecond, modulasinya NRZ-nya 0,7 dan RZ-nya 0,35. Di sini receiver yang kami gunakan sensitivitasnya di minus 14,4 desibel meter dan raise time receivernya di 35 picosecond. Redaman kanalnya itu sekitar 0,1 desibel per titik. Dan untuk bill of quantity-nya, kabel FO air udara kami membeli dari link tersebut itu di tokopedia.com. Kuantitasnya 2, harganya 100 juta. Jadi untuk satunya itu harganya sekitar 50 juta. Untuk transmitter kami beli di toko fs.com. Kuantitasnya itu 1 dan harganya sekitar Rp387.045. Dan untuk fiber optiknya kami membeli dari Tokopedia dengan link yang tertera. Kuantitasnya 1 dan harganya sekitar Rp16.500. Jadi totalnya itu sekitar Rp100.403.545. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia, kepada yang saya silakan. Jadi di sini ada analisis untuk perhitungan LPB dan RTB-nya. Yang pertama itu ada jarak link yaitu di 5,9 km, lalu ada haspel 4 km, lalu ada dispersi material yaitu 17 picosecond per kilometer nanometer, lalu ada redaman fiber 0,2 desibel per kilometer, lalu ada daya terima transmitter yaitu 1,12 miliwatt, lalu ada daya terima dalam desibel, lalu ada spektral, lalu ada rest time transmitter 35 picosecond, lalu ada modulasi NRZ 0,7, modulasi RZ 0,35, lalu ada bitrate-nya yaitu 10,3125 GB per second, dan TB itu adalah untuk mengetahui dalam 1 detik itu ada berapa data yang kita kirim. Lalu ada sensitivitas yaitu minus 14,4 desibel. Lalu ada rest time receiver itu 35 picosecond. Lalu ada jumlah konektor itu 2, redaman konektornya 0,1, dan untuk jumlah splice yaitu kita bisa cari dengan rumus jarak link dibagi haspel dikurangi 1, lalu ada redaman splice 0,1, dan untuk margin sistemnya 3 dB. Yang pertama kita mencari link power budget. Link power budget ini bertujuan untuk menghitung anggaran daya yang diperlukan receiver sehingga level daya diterima tidak kurang dari sensitivitas minimum. Ada pula rumus untuk mencari link power budgetnya itu, di mana kita mencari daya terima atau alpha T ini rumusnya jumlah konektor dikali redaman konektor ditambah jumlah splice dikali redaman splice ditambah jarak link dikali redaman fiber dikali margin system. Lalu kita mendapatkan redaman kabelnya dengan nilai 3,7875 desibel. Lalu PRX ini yaitu adalah daya terimanya, di mana daya transmitter dalam dB dikurangi alpha T. Kita dapat PRX-nya itu minus 3,295. Nah, jika PRX-nya itu nilainya lebih besar daripada sensitivitas, maka LPB-nya terpenuhi, dan di sini kita mendapatkan LPB yang terpenuhi. Dan di bawah ini adalah kurva link power budgetnya, di mana ada daya terima terhadap jaraknya. Boleh lanjut. Lalu yang kedua kita mencari rest time budget.
Rise time budget atau RTB ini digunakan untuk menganalisis kinerja jaringan secara keseluruhan dan sesuai dengan kapasitas kanal yang dibutuhkan. Untuk rise time budget ini kita tuliskan dulu dispersi materialnya itu dispersi M dikali jarak link dikali spektral. Nah, untuk dispersi waveguide itu kita abaikan jadi 0 dan dispersi mode-nya juga 0. Nah, untuk mencari dispersi sistem itu rumusnya akar rise time transmitter kuadrat ditambah dispersi material kuadrat ditambah dispersi mode kuadrat ditambah dispersi waveguide kuadrat ditambah rise time receiver kuadrat. Lalu di sini kita dapat dispersi sistemnya itu 5,05 pangkat minus 11. Nah, di sini kita untuk mengetahui apakah RTB terpenuhi itu kita lihat dari TB yang tadi dikali modulasi NRZ atau modulasi RZ, kita lihat apakah nilainya lebih besar daripada dispersi sistem. Nah, di sini kita mendapatkan RTB untuk NRZ terpenuhi. Jadi nilai TB dikali modulasi NRZ itu lebih besar daripada dispersi sistem. Nah, lalu di bawahnya itu ada kurva untuk rise time budget di mana dispersi sistem terhadap jaraknya. Mungkin untuk kesimpulan, jadi pada perancangan pemasangan kabel FO ini dapat kami simpulkan bahwa hasil perhitungan link power budget dan rise time budget telah memenuhi syarat. Pada hasil perhitungan LPB kami mendapatkan nilai PRX yaitu minus 3,29 desibel, dan pada perhitungan RTB kami mendapatkan nilai sistem yaitu 5,05 kali 10 pangkat minus 11. Pada proyek kali ini, kita menggunakan kabel FO jenis air udara dengan tipe single mode 12 core dan fiber optik dengan panjang kurang lebih 5,9 km, di mana kita melewati jalanan perkotaan yang cukup padat dan juga beberapa jembatan. Kami juga menggunakan transmitter yaitu Cisco dengan kode SFP 10G LR compatible dengan ini 1310 nanometer 10 km transceiver modul, dan kami menggunakan splice yaitu fiber optic mechanical splice manual splicing FTTH quick connector. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Untuk kurangnya mohon dimaafkan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.